Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah dari contoh-contoh tadi mudah-mudahan semuanya jadi ahli sorga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih tema kita wanita surga ini sudah berjalan-jalan di movie. Kita lihat cuplikan yang satu ini. Mengajar murid tunarungu. Kita lihat yuk. Tepuk tangan dulu yuk. Ini profesi bukan yang luar sangat biasa. mulia dan Iya. paling mulia mengajar itu, Masya Allah. Iya, apalagi mengajar tunarungu ya. Sebenarnya seorang wanita yang akhirnya mengikhlaskan atau mendedikasikan waktunya. Ini kan luar biasa, tapi maaf nih, jujur-jujur ya yang di rumah juga ya. Kadang-kadang kita ngelihatnya sebelah mata, bener nggak Bu? Ya, kadang-kadang kita ngelihatnya merendahkan, bener nggak? Nah, mungkin Ustadz ilmunya nih sebenarnya bagaimana sih untuk menyikapi ini? Baik, terima kasih Bang Ali Tabe Guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan penghargaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah wanita surga yang berjalan di atas muka bumi ini. Yang selanjutnya atau yang ke-9 adalah wanita yang ikhlas mengorbankan segalanya untuk pendidikan, wabil khusus pendidikan anak-anaknya, wabil khusus mendidik anak orang lain, memintarkan orang-orang. Masya Allah, ini adalah profesi yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat ini berkenaan dengan Ibunda Fatimah Zahra radhiyallahu anha wardaha yang senantiasa berbagi ilmu, berbagi makanan, dia pun memasak untuk anak-anaknya, dia pun menyediakan untuk suaminya, dia berbagi untuk orang-orang susah, orang fakir, orang miskin. Lalu dicatat sama Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak pernah sama sekali berharap balasan daripada kalian ataupun terima kasih daripada kalian, karena balasan dari Allah, penghargaan dari Allah itulah yang paling utama. Itulah enaknya kalau ada orang mengajar, mendidik, membesarkan, memberi makan anak-anaknya dengan iman, bukan dengan yang lainnya, bukan dengan nafsu. Cepat besar nak, nanti kau bantu mama. Subhanallah, jangan berharap seperti itu. Nanti engkau balas mama, engkau balas ini, engkau balas ini. Tapi yang membalas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk balasan Allah? Bisa jadi dengan hidayah dari Allah dibuatlah anak-anak itu menjadi anak soleh yang tidak akan pernah lupa sama ibunya. Tapi kalau dari awal sudah berharap sama anaknya, belum tentu Allah menggerakkan hati anak tersebut. Tapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tuh di dalam surah Yusuf ayat 50. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan daripada pahalanya orang-orang baik. Tidak ada yang sia-sia sama sekali di atas muka bumi ini, selama ditujukan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu, setiap ibu masak, niatkan dalam hati, ya Allah ridhomu yang aku harapkan. Setiap ibu nyuapin anak, niatkan dalam hati, ya Allah ridhomu yang aku harapkan. Setiap seorang ibu sudah stres melihat toddlernya diajarin A, B, C, D, stresnya itu arahkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada dalam kamus orang beriman itu baby blues. Tidak ada dalam kamus orang beriman itu stres karena mengajar. Tidak. Kenapa? Karena yang diharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah itu nikmat itu. Kalau udah dapat ridhonya Allah semuanya mudah. Ya, di jadi dunia wal akhir. Kita nggak berharap banyak ya dengan apa yang kita kerjakan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap banyak dong dari ridhonya Dari Allah. ridhonya Allah, benar banget. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dulu yuk. Waduh nikmat, kalau udah begitu nikmat, nikmati hati dan muka pasti akan terus senyum ya. Nah ini kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Wow ya, aduh mukanya kayak udah sedih banget nih, belum curhat. Baik,
Ustadz Maulana sama Bunda Tuti ya. Baik, siap. Kita dengerin sama-sama ya. Namanya siapa, tinggalnya di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Majelis Al-Ikhlas Batu Raja, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, iya. Aduh kayaknya berat banget nih yang mau dicurhatin nih. Ini Pak Ustadz, curhatnya di luar tema. Nggak usah keluar. Sini dulu. Iya. Gimana Ibu? Saya ingin curhat ini Ustazah. Iya. Saya terputus silaturahmi dengan seluruh keluarga besar saya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Ibu? Sudah saya datangi, ada yang salah satunya sudah saya datangi ke rumahnya. Iya. Alhamdulillah ya, saya mintain maaf. Iya. Dan ada yang melalui WA, Iya. tapi alhamdulillah tidak direspon. Oh, tidak direspon tetap alhamdulillah ya. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya saya pernah bercerai dengan suami. Oh. Selama 4 bulan saya memilih rujuk. Oh, terus mereka tidak Tidak menyukai terima. hal itu. Saya dikeluarkan dari kartu keluarga. Oh. Ya apa boleh buat, saya melangkahkan kaki. Dan pernah saya ingin menyambung silaturahmi sudah beberapa tahun yang lalu. Saya malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Allah Akbar, baik. Dan saya tetap melangkah ke depan dan saya tidak akan menoleh kiri dan kanan dan ke belakang lagi. Saya terus tata hidup saya ke depan bersama anak-anak dan suami. Alhamdulillah demi hari kulalui, anak tetap saya besarkan. Meskipun mereka tanpa mengenal salah satu nenek atau saudara-saudara saya. Oh, berat ya. Melalui mikrofon ini, seluruh keluarga besar saya minta maaf dari dalam hati saya yang sedalam-dalamnya atas semua kesalahan saya, kehilapan saya. Saya takut dengan Allah. Baik, Ya, itu aja baik. pertanyaannya. Ya. Bunda Tuti kalau Baik. kita lihat seperti ini mungkin ada yang mungkin ingin ditambahkan sebagai support atau saran. Baik Ibu, pertama ini memang masalah keluarga ya. Tetapi kalau masalah putus silaturahmi, baik pemirsa yang di rumah maupun yang di studio, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena surga tidak akan ditempati oleh orang yang sengaja memutuskan tali silaturahmi. Bukankah Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat pertama sebelum ujung akhirnya. Itu kita bisa membaca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan tali silaturahmi. Ibu sudah berusaha, ibu sudah meminta maaf ya. Masalah yang ibu rasakan mungkin tidak termaafkan oleh saudara-saudara, tapi ada Allah yang Maha Pemaaf. Ibu sudah benar meminta maaf, apalagi ini di televisi mudah-mudahan mendengar. Kalau orang membenci kita dengan pilihan kita, ibu berjalan dengan suami, semoga dalam ridho Allah, kelak semoga mereka mendapat hidayah dan memaafkan kesalahan ibu. Dan bisa lagi menyambung tali silaturahmi. Amin, Ya, ya Masya Allah sabar ibu ya. Gimana Ustadz Maulana? Ya. Baik, betul kata Bunda Tuti, saya sepaham dengan Bunda Tuti dan buat kita semua, termasuk keluarga dimanapun yang mungkin kasusnya sama, mohon izin, bagaimanapun orang membenci kita, yang penting kita tidak membenci mereka. Bagaimanapun orang memutus silaturahmi kepada kita, yang penting kita tidak memutus silaturahmi. Dan kita ada niat untuk menyambungnya. Nanti kelak dari kemudian, kalaupun kita ditanya perihal itu, kita sudah minta maaf. Nah, dalam hal ini, mohon maaf, sebaiknya langkah yang kita lakukan tetap berbaik sangka sama mereka. Itu yang paling pertama. Apalagi melibatkan suami, melibatkan anak, sebaiknya suami dan anak pun diajak untuk berbaik sangka. Ya, jangan bikin kubu-kubu. Jadi tetap kita berusaha untuk berbuat baik. Ceritakan kebaikan keluarga. Ceritakan kebaikan keluarga. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya sehingga hilang dendam. Yang dikhawatirkan kebencian berujung naik level jadi dendam. Itu bahaya. Nah sebaiknya ini, maaf, jangan pernah membuka api kecil untuk menyulut untuk kebencian. Jangan.
sebaiknya karena ini mohon maaf ya, sudah berapa lama Ibu? Insya Allah sudah 21 tahun pernikahan. 21 tahun. Ya, Jadi maaf ya, saya rasa dari 21 itu sudah banyak keluarga yang berpulang ke rahmatullah. Ya Allah. ya Saya benar. rasa sudah banyak. Benar. Maka tetap kita mendoakan mereka, memohon ampunkan kepada mereka, dan kita tidak ada kebencian kepada mereka. Itu aja. Baik, Ya, Bu. Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya ya. Jaga silaturahmi antara keluarga jadi keberkahan semuanya ya. Baik, terima kasih para ustadz, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bibis bismillah.